Acara ini dipersembahkan oleh... Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di ISUD. Pemirsa, seperti kita janjikan di awal tadi bahwa hari ini masih ada pantauan arus balik pemirsa. Dan hari ini diprediksi menjadi hari terakhir puncak arus balik di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ya, dan sebanyak 18.000 lebih penumpang pemirsa diperkirakan akan tiba di Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Inilah situasi terkini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, di mana sejak Sabtu 5 April sampai Senin pagi ini, Stasiun Pasar Senen masih terpantau ramai oleh penumpang yang tiba di Jakarta maupun yang akan berangkat ke luar Jakarta. Sementara itu, PT KAI Daob 1 Jakarta memprediksi bahwa hari ini menjadi hari terakhir puncak arus balik. Sejak 2 April 2025 hingga hari ini tercatat sekiranya ada 276.000 penumpang telah tiba di Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Sementara itu pemirsa, situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada pagi hari ini terpantau ramai lancar dengan volume kendaraan mencapai 2.500 per jamnya. Meski begitu pemirsa, sistem rekayasa arus lalu lintas berupa kontraflow dan juga sistem satu arah masih diberlakukan. Sejak malam hari kemarin di gerbang tol Cikatama, Kalitama hingga tol Jakarta Cikampek 2 Selatan karena kepadatan kendaraan di kilometer 66. Pada masa arus balik, lebih dari 380.000 kendaraan tercatat melintas di gerbang tol Cikatama menuju Jakarta. Nah pemirsa, untuk memantau informasi terkini ini langsung dari lokasi pemirsa, kita akan terhubung dengan rekan kami Jessica Winoto langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta dan Chamar Haenda langsung dari gerbang tol Cikatama. Ya, kita akan ke Jessica terlebih dahulu yang berada di Stasiun Senen. Selamat pagi Jessica, apakah kepadatan di Stasiun Senen pagi hari ini sudah terjadi? Ya, selamat pagi Pram dan juga Ayah. Kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat nampaknya semakin siang juga semakin dipadati oleh para penumpang yang baru saja tiba di Jakarta maupun yang akan melakukan keberangkatan keluar Jakarta. Karena memang informasinya dari PT KAI Daob 1 Jakarta pada hari ini diperkirakan ada sebanyak 18.000 lebih penumpang yang akan tiba di Jakarta, sedangkan untuk penumpang yang diberangkatkan ada sebanyak 19.000 lebih penumpang dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat pada hari ini. Namun untuk penumpang yang akan berangkat pada hari ini pun cukup beragam ya, Pram dan juga Ayah, karena memang tadi sempat bertanya-tanya ada yang baru mau mudik, ada juga yang baru mau pergi atau pulang kampung halaman setelah merayakan Hari Raya Lebaran bersama keluarga di Jakarta. Dan ada pun juga tadi kami sempat melihat ada beberapa penumpang yang nampaknya seperti mahasiswa karena mereka melakukan pamitan gitu ya dengan keluarga seperti ayah, ibu, adik-adik, kakak-kakak dan lain sebagainya. Karena memang hari ini adalah hari terakhir dari cuti bersama Lebaran tahun 2025 sehingga besok adalah hari pertama untuk kembali beraktivitas seperti biasanya, seperti bekerja, bersekolah dan lain-lain. Nah, Pram, Ayah dan juga pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu penumpang yang nampaknya kayaknya baru mau mudik gitu ya. Oke, baik, halo Mbak, namanya siapa? Halo, aku Mei. Mbak Mei, kita mau nanya dong, ini Mbak mau kemana sih hari ini? Aku mau mudik ke rumah nenek di Tegal. Di Tegal? Betul. Oke, itu berarti pakai kereta apa tuh Mbak? Aku pakai Tegal Bahari. Tegal Bahari, memang kereta khusus Tegal. Kereta khusus Tegal, oke. Mbak, kita mau tanya, ini kan sebenarnya hari terakhir, diprediksi hari terakhir arus balik. Ya kan, arus mudik itu udah lewat sebenarnya nih. Ini kenapa baru berangkat hari ini nih? Oke, baik. Karena sebetulnya kita nggak dapat tiket kereta di mudik kemarin, Kak. Jadi kita baru ambil di kereta arus balik ini gitu. Jadi ya salah satu alasan sih kenapa kita akhirnya memilih di arus balik gitu. Apakah menjadi alasan juga supaya menghindari kepadatan yang cukup padat gitu ya?
Itu bisa jadi salah satu alasan karena ya kita lihat sendiri kemarin itu sangat war tiket kereta ya. Jadi ya itu kita nggak bisa dapetin war tiket kereta itu sih Kak gitu. Dan kebetulan kita sekeluarga ini waktunya sangat fleksibel banget. Jadi ya nggak ada salahnya kalau kita milih ke arus balik aja gitu. Berarti nanti di Tegal mau ngapain aja nih agendanya? Lebih ke liburan ya, karena di rumah nenek sendiri udah nggak ada keluarga, nenek sudah meninggal, kita ziarah aja ke rumah nenek. Keluarga yang mudik juga sudah balik ke Jakarta, jadi sama aja kita kayak shifting ini Kak di rumah nenek gitu. Ya biasanya juga lebaran kan mau ketemu-temu gitu ya, silaturahmi bareng keluarga, ini malah jadi liburan sendiri dengan keluarga gitu ya? Betul, nanti kita silaturahmi lagi setelah kita mudik kali ya di Jakarta gitu. Oke, berarti setelah kemarin di hari raya lebaran itu berarti udah makan opor atau makan apa aja nih Mbak? Of course, itu udah makan opor buatan mama, buat makan rendang, makan semur gitu, dan kue lebaran, kue kering kali ya. Di sana bakal kulineran juga nggak? Karena setahu saya Tegal itu juga tempatnya kulineran nih Mbak. Betul, kita akan kuliner ke sate Tegal, tahu aci, terus nanti kita akan main ke Guci gitu. So far itu sih di dalam itinerary kita. Oke. Ini Mbak berangkatnya sama siapa aja kalau boleh tahu? Mama, papa, adik. Gitu ya, satu keluarga inti gitu. Keluarga inti betul. Oke. Sebenarnya biasanya kalau lebaran itu yang ditunggu-tunggu sama siapa aja sih ketemunya? Ketemunya sebenarnya sama nenek yang ada di Depok tentunya, di Jakarta, terus juga pengen ketemu tante, Pak De, Om, lebih ke sanak saudara sih Kak gitu. Karena ya jarang ketemu ya sebetulnya. Oke, ini berarti karena kalau misalkan setelah arus balik, ini cutinya gimana Mbak? Tadi kan dibilang fleksibel nih, berarti ini bukan pekerja kantoran dong? Aku bukan pekerja kantoran kebetulan. Oke gitu. Usaha gitu? Aku MC Kak, jadi lebih fleksibel aja gitu. Gitu Tawa sih sama cara bicaranya ya. gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Be. Semoga perjalanannya sangat lancar, dinikmati bareng keluarga dan lain sebagainya. Terima kasih Kak. Iya, selamat. Oke, baik Pram dan pemirsa, memang hari ini bukan menjadi hari terakhir untuk bagi para penumpang untuk kembali bekerja, namun ada juga yang akan melakukan liburan pada hari ini untuk menghindari kepadatan di puncak arus balik maupun puncak arus mudik kemarin. Kembali ke Anda Pram dan Ayah. Ternyata ya Jessica ya, ini ternyata meskipun sudah 1 minggu pasca lebaran kemarin masih ada yang melakukan perjalanan mudik, suasana lebarannya masih terasa sampai sekarang. Lagi-lagi untuk menghindari kepadatannya. Nah, dari Stasiun Senen kita akan beralih ke gerbang tol Cikatama, ada rekan Camar Haenda di sana. Selamat pagi, Camar, seperti apa kondisi di gerbang tol Cikatama? Apakah ada antrian pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi Pram, Ayah, Yasmin, dan juga pemirsa. Saat ini situasi dan kondisi di gerbang tol Cikampek Utama ini terpantau lancar. Dan kalau kita perhatikan dari pantauan udara, memang dari kilometer 70 ini diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow. Ada sebanyak 2 lajur, kemudian tadi juga sempat diberlakukan 1 lajur sesuai dengan banyaknya atau intensitas kendaraan. Sejauh ini, Pram, Ayah, dan juga pemirsa masih tidak melebihi dari 5.500 kendaraan. Meski begitu, seperti yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, bahwa rekayasa lalu lintas one way dan juga kontraflow ini diberlakukan secara nasional dan terakhir adalah hari ini. Total hingga dengan pukul 10 pagi ini, ada lebih dari 14.000 kendaraan yang sudah melintas pulang ke Jakarta. Dan diberlakukan sistem one way ini untuk bisa mengakomodir kemacetan yang pada malam hari kemarin terjadi. Pengalihan arus di gerbang tol Cikampek Utama juga diberlakukan menuju ke arah gerbang tol Kalitama ke tol Japek 2 Selatan pada pukul 8 malam tadi dikarenakan adanya ketersendatan pada kilometer 66. Dan secara akumulasi di 4 gerbang tol utama sudah ada 1,1 juta masyarakat atau pemudik yang sudah kembali dari arus mudik. Dan 389.000 diantaranya menggunakan gerbang tol Cikampek Utama. Artinya ada kenaikan sekitar 154% apabila dibandingkan dengan hari-hari biasa. Biasanya Ayah, Pram, dan juga pemirsa, ini di gerbang tol Cikampek Utama ada sejumlah jam ataupun juga waktu-waktu yang padat ataupun juga ramai. Biasanya ini terjadi pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga terjadi pada pukul 5 sore dan juga terjadi pada pukul 8 malam. Sehingga Anda bisa mengantisipasi dengan perjalanan ataupun juga kapan Anda akan berangkat.
Sampai saat ini memang diskon tarif tol sudah tidak berlaku, namun pada periode kedua ini akan diberlakukan pada tanggal 8 hingga dengan 10 April 2025 dengan potongan 20%. Dan Kapolri juga mengimbau kepada masyarakat agar memperhatikan kondisi kesehatan dikarenakan informasi yang didapat kemarin bersama dengan konferensi pers dari Menteri Kesehatan dan juga Menteri Perhubungan, ada sejumlah penyakit yang biasanya diderita oleh para pemudik, diantaranya adalah infeksi saluran pernapasan dikarenakan polusi udara serta tingkat stres yang bisa menyebabkan hipertensi. Dan itulah informasi yang dapat kami sampaikan dari gerbang tol Cikampek Utama. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih banyak rekan Camar Henda langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, dan tadi sebelumnya rekan kami Jessica Winoto langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan ternyata ini di Cikatama ini masih ramai lancar, cenderung lengang. Cenderung lengang, benar sekali. Karena memang seperti yang sempat disampaikan oleh Kakor Lantas, kemudian juga Dirlantas di beberapa provinsi yang mengatakan bahwa meskipun puncak arus balik ini diperkirakan di tanggal 6 dan 7, namun banyak masyarakat atau pemudik ini yang memanfaatkan hari-hari lainnya supaya untuk menghindari kepadatan dan juga kemacetan. Karena memang sebelum Lebaran dan setelah Lebaran ini liburnya juga lumayan panjang. Betul. Ya. Cuma kemarin waktu aku merasakan di hari kedua Lebaran pas aku mau mudik, 9 jam perjalanan dari Jakarta. Aduh, itu 2 hari sebelum Lebaran? 2 hari setelah Lebaran. 2 hari setelah Hari kedua Lebaran. Wow, mungkin itu kepadatan lokal, jadi banyak masyarakat atau pemudik yang enggak ya. Orang Jakarta emang benar-benar diturunin MBZ itu 9 jam. Oh my God, itu berarti area semuanya penuh. Itu berarti seni dari mudik Lebaran ya. Nah, itu yang nikmatnya Lebaran. Lebaran. Kita berkumpul di jalan untuk menuju di kampung halaman masing-masing. Betul.